Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, izinkan saya memulai dengan sebuah keprihatinan yang mungkin juga kalian rasakan. Saya prihatin melihat umat Islam hari ini terlalu sibuk berdebat tentang siapa yang paling benar, siapa yang paling sunnah, dan siapa yang paling murni Islamnya. Sampai lupa bahwa di luar sana itu kita sedang menghadapi krisis yang jauh lebih besar. Negara kita sedang dilanda berbagai persoalan-persoalan ekonomi yang tidak stabil, degradasi moral, krisis kepercayaan publik, bahkan generasi muda yang sudah mulai kehilangan arah dan idealisme. Tetapi di tengah semua itu, sebagian umat Islam justru lebih bersemangat memperdebatkan kunut, tahlilan, atau ziarah kubur. Saya kadang bertanya dalam hati, apakah kita itu sedang membela Islam atau hanya sedang melampiaskan ego dengan istilah agama? Kalau kita menengok ke masa keemasan Islam dulu, perbedaan justru menjadi sumber kemajuan, bukan perpecahan. Para ulama dan ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, atau Ibnu Rus juga berdebat bahkan lebih keras. Tetapi yang mereka perdebatkan itu adalah hakikat ilmu, logika, filsafat, dan struktur alam semesta. Dan dari perbedaan dan dialog intelektual itu lahirlah ilmu kedokteran modern, lahirlah aljabar, lahirlah optika, lahirlah geografi, lahirlah filsafat rasional. Dan mereka berdebat bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk memahami. Dan bagi mereka itu ilmu adalah ibadah dan berpikir adalah bentuk pikir. Mereka menyatukan iman dengan akal, wahyu dengan observasi, dan spiritualitas dengan penelitian ilmiah. Sekarang mari kita lihat kondisi umat Islam hari ini. Kita punya banyak penceramah tapi sedikit peneliti. Kita punya banyak orasi tapi minim inovasi. Kita berdebat tentang hal-hal dalam ibadah, sementara kemiskinan, korupsi, kebodohan, dan ketidakadilan terus merajalela. Dalam isu-isu kebangsaan seperti krisis energi, pendidikan, atau lingkungan, suara umat Islam sering tenggelam. Kenapa? Karena terlalu sibuk mempertahankan label kelompok. Seolah-olah Islam hanya diukur dari gaya ibadah saja, bukan dari seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada masyarakat. Perdebatan antara Salafi dan NU sebenarnya tidak salah juga. Kenapa? Karena perbedaan pendapat itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah itu adalah arah perdebatan kita. Para ilmuwan dulu berdebat untuk menemukan kebenaran dan membangun ilmu, sedangkan kita sering berdebat hanya untuk memenangkan argumen dan membenarkan kelompok sendiri. Kita kehilangan etos ilmiah, etos untuk mencari sebuah solusi, bukan mencari lawan. Dulu hasil perdebatan adalah penemuan, sekarang hasil perdebatan adalah komentar panjang di media sosial. Maka kapan perdebatan Salafi dan NU ini akan selesai? Jawabannya ketika umat Islam menyadari bahwa musuh kita sebenarnya bukan perbedaan, tapi ketertinggalan. Islam tidak akan maju dengan debat tanpa karya, tidak akan bangkit dengan klaim tanpa kontribusi. Islam akan maju ketika perbedaan dijadikan kekuatan, ketika para ulama, dosen, dan pemuda muslim duduk bersama bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencari jalan keluar bagi krisis sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Kita perlu kembali meneladani semangat ilmuwan Islam klasik. Mereka yang berdebat dengan ilmu bukan emosi, yang mencari kebenaran bukan kemenangan. Karena Islam tidak akan bangkit dengan siapa yang paling keras berbicara, tetapi dengan siapa yang paling jernih berpikir dan paling tulus berbuat. Saatnya umat Islam ini berhenti berdebat tentang siapa yang paling murni dan mulai berlomba menjadi yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Saya Nur Khalis Majid, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.